bagaimana pelaksanaan supervisi yang akan kita laksanakan? Apakah sudah dipersiapkan semua? Sudah saya persiapkan semua, Pak. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Pit sebelum pelaksanaan observasi. Yang pertama mengenai tujuan supervisi atau observasi ini, Bu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran dan mengembangkan proses pembelajaran yang Ibu Pit laksanakan. Kemudian ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan, pertanyaan pra-observasi, yaitu yang pertama, rencananya materi pelajaran yang akan Ibu Pit laksanakan materi tentang apa, Bu? Materi yang akan saya laksanakan pada observasi nanti adalah suhu, kalor, dan pemuaian. Oke, baik. Jadi tentang suhu, Bu ya. Ya. Nah, kemudian dari materi itu tujuan pembelajaran yang akan diajarkan tersebut apa, Bu? Ya. Dari materi tersebut saya khususkan pada pertemuan observasi ini yaitu suhu. Tujuan pembelajarannya yang pertama mempelajari pengertian suhu, yang kedua mempelajari alat ukur suhu, yang ketiga mempelajari skala suhu. Oke, baik. Nah, dari materi-materi yang akan dipelajari itu, area pengembangan yang ingin dicapai dan ingin diobservasi oleh saya terhadap pembelajaran itu tentang apa, Bu? Dan area observasi yang saya sajikan untuk observasi kali ini yaitu pada keterampilan siswa. Oh, jadi pengembangan keterampilan siswa. Iya. Ya. Ya, baik, Bu. Kemudian untuk pengembangan keterampilan siswa tersebut, bagaimana rancangan yang Ibu Pit buat untuk pembelajaran yang akan diterapkan? Model yang akan saya sajikan pada observasi nanti yaitu dengan scientific learning dan metodenya dengan menggunakan praktikum. Oke, baik. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti, media pembelajaran yang akan Ibu Pit gunakan apa saja? Medianya yaitu media air, di mana saya sediakan 3 jenis air. Air yang pertama air es, yang kedua air panas, dan yang ketiga air biasa. Oke, baik. Jadi nampaknya memang sudah benar-benar siap Ibu Pit untuk melaksanakan observasi. Nah, jadi kapan kira-kira kegiatan observasi itu akan kita laksanakan? Ya, kegiatan observasinya kita laksanakan pada jam 9 di kelas 7A. Hari ini juga. Oke, jadi hari ini jam 9 di kelas 7A, Bu ya. Baik, Bu Pit. Berikutnya dari percakapan pra-observasi yang kita laksanakan ini, kira-kira Ibu Pit mendapat gambaran seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Yang akan saya dapatkan pada observasi kali ini, anak-anak akan terampil menggunakan media dan alat yang kita sediakan, dan mereka akan mengetahui apa sebetulnya tujuan yang akan saya laksanakan pada observasi. Oke, baik. Jadi nanti kita bertemu lagi Bu Pit di jam 9 di kelas 7A untuk pelaksanaan proses observasinya. Nanti ketemu di kelas 7A, Bu Pit ya. Ya, oke Pak. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa hari ini tidak masuk? Ketua kelas? Tidak ada, Bu, hadir semua. Oh, hari ini hadir semua, bagus ya. Jadi jangan males kalau sekolah. Jadi setiap hari kamu harus datang karena itu kewajiban menuntut ilmu. Oke anak-anak, pernah keluarganya sakit di rumah? Pernah. Siapa yang pernah teman-teman keluarganya sakit? Aulia pernah sakit. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit, apa yang dilakukan oleh keluarga Aulia? Apa ada termometer di rumah? Tidak ada. Jadi menggunakan apa? Pakai tangan. Gimana caranya? Oh, diletakkan
lihat sini. Ya, ada yang lain? Pernah badannya sakit? Atau kamu sendiri yang sakit pernah? Pernah nggak? Kamu pernah sakit nggak? Pernah, Rangga. Sebelum dibawa ke rumah sakit atau orang tua kamu megang apa? Megang tidak semua ya? Sama dengan Aulia. Bagaimana caranya? Oh iya. Nah itu adalah sebenarnya yang dilakukan Rangga adalah memegang jidat, kening, memegang leher atau pipi itu adalah secara tradisional dan tidak bisa diukur. Ya, jadi yang kamu lakukan adalah mengukur suhu, tapi dengan ukuran yang tidak normal. Ya, oke anak-anak. Sekarang apa yang dimaksud dengan suhu? Katanya tadi mengukur suhu. Apa yang dimaksud dengan suhu? Iya, Aulia. Suhu adalah ukuran derajat panas dingin derajat panas dingin. Ya, jadi yang dilakukan oleh teman kamu tadi adalah suhu. Nah, kita akan mempelajari pada hari ini dengan judul suhu, kalor, dan pemuaian. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya mempelajari tentang suhu. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mempelajari pengertian suhu. Yang kedua, mempelajari skala suhu. Nah, dengan mempelajari suhu kita akan melakukan praktikum ya. Jadi ibu bagi dulu LKPD-nya. Ya, ya. Sebelum saya bagi LKPD, saya akan membagi kelompok. Ya. Nah, saya akan membagi kelompok sesuai minat kamu. Siapa yang berminat dengan musik? Nah, itu satu kelompok, silakan. Di situ jadi di sana bawa kelompok musik. Yang lain keluar dulu. Jadi barisan sini khusus kelompok musik. Kelompok bernyanyi, yang hobi bernyanyi, silakan anak-anak pindah sini. Terus kelompok matematika, yang hobi matematika. Sudah satu kelompok ya. Satu lagi kelompok menggambar. Sudah satu kelompok? Iya. Oke, bagus ya. Nah, jadi kelompoknya sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing ya. Nanti ibu bagi LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok kalian, kelompok bernyanyi. Ini kelompok matematika. Kelompok musik ya. Terus kelompok apa ini tadi? Hah? Gambar. Ya, ya. Nah itu nak ya. Silakan dilihat LKPD-nya. Yang pertama tujuannya memahami pengertian suhu. Itu alat dan bahan yang digunakan. Lalu langkah kerjanya kamu lihat 1, 2, 3. Ada pertanyaan untuk langkah kerja? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, silakan lakukan langkah kerja dan terakhir kamu jawab pertanyaan sesuai dengan di
ABD ini. Ya. Ayo, silakan bekerja. Kamu ke belakang cepat. Nah, kamu minta di sana sama-sama. Sini, cepat. Ulang, coba yang ini. Ingetin ya. Nah, sekarang tangan yang kanan ke baskom nomor 1. Celupkan ya nak, dicelupkan bener-bener ya. Ingin ya. Sekarang masuk sini. Apa yang kau merasakan? Agak dingin-dingin, agak panas-panas. Masuk ini ya, nih sini. Ini apa nih rasanya? Rasanya hangat ya. Nah sekarang tangan kamu masuk ke sini. Apa yang kamu rasakan? Nah catat ya. Kan ada pertanyaan nomor 1. Kakak jawab. Jadi kelompok yang tepat jawabannya adalah Mercy, di mana tangan kanan masuk air es lalu dimasukkan ke air biasa menjadi hangat, dan air tangan kiri yang masuk ke air panas dimasukkan ke air biasa menjadi dingin ya. Ya. Jadi jawaban Mercy ya. Ya, sekarang kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Ya, kelompok matematika siapa? Kesimpulan, kelompok matematika. Ayo Sisi, Aulia apa? Silakan, apa? Ya. Kedengeran sebelah sini? Kedengeran nggak apa yang punya Aulia? Kedengeran. Jadi yang pertama yaitu pengertian suhu yang isi ya. Jadi pengertian suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Iya, apa lagi? Oh iya, saya tadi lupa ya. Nah ini namanya
36,7 derajat Celcius ya. Jadi termogram ini adalah alat pengukur suhu tubuh atau alat pengukur suhu salah satunya ya. Nah sekarang siapa yang tahu kesimpulan berikutnya? Boleh dari kegiatan ini? Boleh. Kegiatan kabel pengamatan boleh dijadikan kesimpulan. Sisi? Hah? Kesimpulan. Kalau Abdan apa kesimpulannya? Ya Abdan siapa ini? Fauzan. Kesimpulannya apa? Boleh tangan kanan dimasukkan es menjadi, boleh dijadikan kesimpulan. Ini Rangga. Iya, boleh itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan yang pertama ini boleh kamu masukkan ya. Nih, kesimpulan pertama. Ya. Jadi apa kesimpulan yang pertama? Seperti yang dikatakan oleh Aulia tadi ya. Suhu adalah derajat panas, dingin suatu benda. Ya. Yang kedua yang diucapkan oleh Rangga. Ya. Tangan kanan dimasukkan ke air es dingin. Ya, menjadi dingin. Tanda mana ya? Ibu buat tanda panah, tangannya jadi dingin. Nah sekarang ibu akan ngasih tahu kamu tentang skala suhu. Ya, ini buat hapus ya. Nah ini ya, kita akan belajar tentang skala suhu. Ya, skala suhu di Indonesia yang kita pelajari ada berapa? 4. Yang pertama Kelly. Yang pertama Celsius. Yang kedua Fahrenheit. Yang ketiga Reaumur. Yang keempat ya. Jadi masih ingat ya? Ya. 1 Celsius, 2 Reaumur, 3 Fahrenheit, 4 Kelvin. Ya. Nah ini kamu lihat di depan ya. Yang kelompok menggambar Celsius, titik beku. Reaumur berapa? 0. Berapa titik didih? Fahrenheit. Kelompok ini. Kelompok ini titik beku yang titik didih yang atas. Berapa kalau Fahrenheit? 212 ya. Kalau titik beku Kelvin berapa? 273. Saya tanya titik beku apa titik didih? Titik beku berapa? 273. Titik didihnya berapa? Berapa Fauzan? Iya sudah ya. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Besok kita ketemu lagi 2 hari yang akan datang. PR yang pertama tulis ya. PR yang pertama tulis yaitu ya. Tulis PR yang pertama ya, apa perbedaan suhu dan kalor.
Oke, baik. Selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Fit, jadi kita melanjutkan kegiatan supervisi kita kemarin. Jadi pada pagi ini saya akan melanjutkan kegiatan yaitu pasca observasi. Nah, kebetulan pada hari ini kita didampingi oleh pengajar praktik yaitu Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Ya, Pak Indra ini nanti akan mengamati proses pasca observasi yang kita lakukan Bu Fit. Nah, pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan proses observasi kemarin Bu yang kita lakukan bersama di kelas 7A. Yang pertama yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu Fitri terkait dengan jalannya observasi kelas kemarin yang kita lakukan. Oke Pak, jadi ketika saya diobservasi, perasaan saya yang pertama-tama merasa grogi. Ya. Biasa Pak ya, kalau kita dilihat orang sedang mengajar. Tapi berjalannya waktu, lama-kelamaan saya merasa nyaman, tenang, dan saya merasa senang. Oke, baik. Alhamdulillah Bu Fit. Jadi memang seperti itu Bu. Biasanya di awal-awal kita agak tegang dulu karena belum terbiasa, tegang dan grogi, tapi lama-kelamaan nanti terbiasa Bu. Nah kemudian saya kembali ke pertanyaan di pra observasi kemarin. Saya ulang lagi di pasca observasi ini. Yang saya tanyakan, area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin area apa saja? Jadi area saya ketika diobservasi kemarin yaitu yang pertama saya melakukan model pembelajaran scientific learning, yaitu psikomotorik anak dan kognitif. Jadi psikomotorik itu praktek. Oh, praktek. Jadi keterampilan anak dan ilmu pengetahuan anak. Selanjutnya Ibu Fit, berkaitan dengan area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin itu, langkah-langkah apa saja yang Ibu Fit lakukan untuk pengembangan area tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya menggali potensi dari diri anak tentang keterampilan yang dia miliki. Lalu saya lanjutkan dengan materi supaya anak memahami konsep suhu yang saya ajarkan kemarin. Oke, siap. Baik Bu Fit. Nah kemudian terus bagaimana keterlaksanaan atau keberhasilan pelaksanaan pengembangan area tersebut? Keberhasilannya anak-anak aktif dalam melakukan praktikum karena di situ tergali potensi yang ada di dalam diri anak. Kemudian saya membimbingnya. Baik, bagus sekali Bu Fit ya. Kalau memang seperti itu yang dilaksanakan dan keberhasilan yang dicapai. Namun pada kesempatan ini boleh tidak saya menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan? Oh, saya sangat senang sekali Pak. Boleh, itu sebagai umpan balik bagi diri saya. Baiklah Ibu Fit, jadi kalau memang boleh saya menyampaikan catatan hasil observasi pada saat Ibu Fit melaksanakan pembelajaran kemarin. Dari catatan saya ini semua kegiatan pembelajaran itu sudah berlangsung dengan baik. Namun ada satu hal yang mungkin bisa Ibu Fitri kembangkan lagi, yaitu mengenai pengelolaan kelas Bu. Ke depan mungkin pengelolaan kelasnya harus lebih baik lagi agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik dan siswa-siswa yang melakukan praktikum itu lebih fokus di kelompoknya masing-masing. Nah kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Fitri bahwa ada kendala, yaitu masih ada siswa yang kurang aktif. Nah rencana yang akan Ibu Fitri lakukan ke depan untuk mengatasi kekurangan atau siswa yang kurang aktif tadi bagaimana Bu? Oke Pak, jadi untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam berpraktikum, maka saya akan melakukan melalui model pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan, minat, dan keahlian siswa. Oke, baik, bagus sekali Ibu Fit. Rencana Ibu Fit itu akan melaksanakan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Nah, kira-kira kapan Ibu Fit akan mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi mulai minggu depan, Pak. Oke, baik. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ibu Fit ya untuk membahas atau membicarakan mengenai hasil pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang Ibu Fit lakukan.
Nah, kebetulan di dekat kita, di samping kita ada Pak Indra selaku pengajar praktik. Pak Indra, kami mohon umpan balik dari Pak Indra mengenai proses supervisi dan observasi yang kami laksanakan. Baik, saya akan memberikan umpan balik. Dari pengamatan saya, selama kinerja observasi, menurut saya proses observasi sudah berjalan baik dan sudah menggunakan prinsip coaching dengan menggunakan alur tirta. Sudah dapat menggali dan mengembangkan potensi guru yang diobservasi atau supervisi. Demikian umpan balik dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra umpan baliknya. Semoga umpan balik tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kami agar nanti proses supervisi berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Baik Ibu Pit, terima kasih sudah bersedia di observasi. Mungkin ke depan kita akan melakukan observasi lagi Ibu di kesempatan yang berbeda Bu. Oke Pak, saya juga mengucapkan terima kasih atas observasi yang Bapak berikan kepada saya dan akan saya jadikan refleksi dan untuk kemajuan diri saya. Oke, baik Ibu Pit. Semoga nanti ke depan dengan proses observasi dan supervisi ini kegiatan pembelajaran untuk anak-anak atau untuk peserta didik bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Semoga lebih maju lagi murid-murid kita ke depannya. Oke Pak. Ya, terima kasih Bu Pit ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Terima Indra. kasih Pak Indra. Sama Bu.